Cek fakta Israel, Netanyahu Hanukkah di Masjid Al-Aqsa. Shalom, saya Monique Rakers dari YouTube Fakta Israel. Saudara, hari ini Fakta Israel ingin mengajak Anda melihat pemberitaan di media massa Indonesia terkait penyalaan lilin perayaan Hanukkah yang dilakukan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di tembok barat atau tembok ratapan. Nah, Bapak Ibu, di tembok barat ini di bawah tanahnya ada terowongan. Nah, di terowongan itu ada sinagoga. Nah, penyalaan lilin dilakukan di sinagoga di bawah tanah yang terletak di bawah tembok barat. Tembok barat adalah sisa peninggalan bait suci masa Yesus. Bait suci kedua yang dibangun oleh Zerubabel yang kembali dari pembuangan di Babilonia. Dipulangkan atas prakarsa Kores, Raja Persia. Dan Kores Darius mengizinkan orang Yahudi membangun bait suci, membangun kembali kota Yerusalem. Dan yang luar biasa Bapak Ibu, mereka juga mendanai bait suci kedua tersebut. Bapak Ibu, kemudian datanglah yang namanya penjajahan Yunani yang dipimpin oleh Alexander Agung. Setelah Alexander Agung, kerajaan Yunani yang menguasai, salah satunya menguasai tanah perjanjian, pecah menjadi 4 kerajaan kecil. Yang tetap berkuasa di tanah perjanjian adalah Seleukia. Jadi, ketika berada di bawah pemerintahan Yunani, Bapak Ibu, periode inilah terjadi pemberontakan orang Yahudi yang dipimpin oleh para keturunan imam besar dari keluarga Hasmonaim. Nah, mereka ini keturunan imam besar. Jadi mereka adalah bisa dibilang orang-orang yang harusnya melayani Tuhan di bait suci. Tetapi Seleukia melarang semua tradisi Yahudi, termasuk sunat, termasuk mencemarkan bait suci. Bait suci dijadikan justru sebagai tempat penyembahan berhala. Patung dewa-dewa Yunani diletakkan di dalam bait suci. Nah, Bapak Ibu, pemberontakan yang dipimpin oleh keluarga Makabe ini terjadi di tahun 167 sebelum Masehi. Bapak Ibu, pemberontakan ini berlangsung sampai tahun 160 sebelum Masehi. Dan di tahun 164 sebelum Masehi, betul-betul kerajaan Yudea bisa berdiri yang dibawa kepemimpinan Makabe. Nah, yang menarik Bapak Ibu semua, sejarah yang saya ceritakan panjang lebar itu ternyata tidak diketahui oleh wartawan di Indonesia. Kenapa bisa saya katakan tidak diketahui oleh wartawan di Indonesia? Karena momen perayaan Hanukkah yang dilakukan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bersama dengan Duta Besar Amerika untuk Israel Mike Huckabee pada hari Senin malam itu diprotes. Palestina memprotes. Palestina menurut detik.com, Palestina kecam aksi Netanyahu rayakan Hanukkah di Kompleks Al-Aqsa. Provokatif judulnya. Lalu ada di sini selain Detik ada juga Sindo News yang menuliskan Netanyahu serbu kompleks Masjid Al-Aqsa untuk perayaan Hari Raya Hanukkah. Kemudian ada Gaza Media
Hanukkah di Yerusalem Timur, Netanyahu tuai kecaman atas kunjungan ke Al-Aqsa. Nah dulu agensi, ini kantor berita dari Turki, judul beritanya juga provokatif Bapak Ibu semua. Netanyahu datangi Masjid Al-Aqsa rayakan hari raya Hanukkah. Bapak Ibu bisa bayangkan, ini wartawan itu harusnya mereka bisa mencari tahu apa sih Hanukkah itu. Mereka harusnya bisa menjelaskan untuk pembaca apa yang dimaksud dengan perayaan Hanukkah menurut sejarah orang Yahudi, menurut sejarah bangsa Israel. Mengapa ini penting dan mengapa ini harus wartawan sampaikan kepada pembaca? Karena kalau tidak Bapak Ibu menjadi misinformasi. Ujung-ujungnya menjadi sebuah berita provokatif. Karena apa? Netanyahu sama sekali tidak berkunjung ke kawasan Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa berbeda dengan situs namanya Tembok Barat. Berbeda dengan terowongan Tembok Barat. Berbeda dengan lokasi di mana perayaan lilin Hanukkah itu terjadi, yakni di sinagoga di bawah tanah di terowongan Tembok Barat. Hanya turis yang membayar tiket masuk bisa masuk ke sana Bapak Ibu. Turis Kristen, semua orang Yahudi harus membayar tiket untuk masuk ke sana. Jadi bukan sembarangan orang. Dan setahu saya, orang Islam, turis Muslim jarang datang ke area Tembok Barat. Nah, Bapak Ibu, ini jelas-jelas berita misinformasi. Dan yang menarik Bapak Ibu ketahui, dikatakan oleh Detik di sini, dalam foto yang dibagikan kantor Netanyahu terlihat Netanyahu dan sejumlah pejabat mengunjungi Tembok Barat atau Tembok Al-Burak. Bapak Ibu, ketika Bait Suci berdiri dan sampai Bait Suci yang kedua, Bait Suci masa Yesus dihancurkan oleh Romawi tahun 70 Masehi. Mohon maaf, agama Islam belum lahir Bapak Ibu. Sehingga tempat itu, situs itu adalah situs Yahudi dan situs Kristen. Jadi kalau dikatakan Tembok Barat namanya adalah Tembok Borak, itu penamaan beratus-ratus tahun kemudian. Penamaan jauh setelah itu situs itu dikenal sebagai lokasinya orang Yahudi dan Kristen. Bapak Ibu, jelas sekali Bapak Ibu perlu belajar sejarah. Wartawan-wartawan di media Indonesia, media massa di Indonesia, wartawan Detik, Sindo News, wartawan kantor berita Turki Anadolu, pelajari sejarah agar Anda tidak menjadi provokator yang membuat orang Indonesia jadi anti-Yahudi, anti-Israel gara-gara pemberitaan Anda yang misinformasi, yang sangat salah. Bapak Ibu, damai hanya bisa jika ada kebenaran. Karena itu pastikan Anda tahu kebenaran sejarah. Pastikan Anda tahu kebenaran sejarah bangsa Israel dari Alkitab, dari sejarah di dunia ini. Karena sejarah sudah terjadi sehingga tidak bisa dipelintir. Am Yisrael hai, bangsa Israel hidup. Salam damai dari Fakta Israel. Saya Monique Rakers. Damai hanya bisa jika ada kebenaran. Selamat Hanukkah.